Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Erlangga. Pak Erlangga, dengan kondisi yang Bapak jelaskan tadi, Bapak tetap optimistis bahwa masa depan ekonomi kita tetap positif, Pak? Ya, jadi terlihat bahwa negara yang bisa keluar cepat, duluan dari pandemik dan bisa bergerak di dalam situasi penyesuaian terhadap COVID, produktif dan aman terhadap COVID, adalah negara yang punya domestic demand besar. Dan di antara negara tersebut disebut oleh IMF dan yang lain 3 negara yang bisa muncul, yaitu Indonesia, China, dan Vietnam. Bahkan IMF kemarin sempat bullish memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 bisa mencapai 8%. Sebelum COVID ya itu ya? Sesudah COVID. Sesudah COVID. Tetapi kalau konsensusnya sekitar 5%. Nah itu bersama Cina dan India. Nah oleh karena itu Indonesia berharap bahwa dengan situasi dan seluruh dunia akan mendorong untuk melepas yang namanya lockdown, dan banyak negara sudah melihat bahwa negara seperti Swedia yang tidak melakukan lockdown ataupun negara-negara yang sekarang sudah lepas dengan kurva RT R0-nya di bawah 0, ini sudah membuka ekonomi kembali rata-rata di bulan Juni, termasuk Singapura dan yang lain. Bahkan Thailand akan membuka tourism saya dengar bulan Juli. Sehingga tentu dengan perspektif yang masing-masing negara sudah mempersiapkan untuk restart ekonominya, kelihatannya mereka sekarang sudah lebih optimistik. Dan mereka sudah menemukan bagaimana cara perawatan yang lebih baik. Dan yang kedua, tentu dalam pembicaraan kemarin dalam World Economic Forum saya sampaikan adalah bagaimana kita secepat-cepatnya men-sharing perkembangan penemuan vaksin, dan bagaimana kita sharing bagaimana intellectual property right itu untuk dimudahkan ataupun di-share karena ini kebutuhan manusia, kemanusiaan. Nah, kalau ini menjadi konsensus, maka tentu kita berharap vaksin ini bisa lebih cepat ditemukan dan lebih cepat di-sharing. Karena persoalannya bagaimana men-sharing vaksin ini. Tetapi medikasi yang dilakukan dengan obat-obatan yang ditemukan, itu kira-kira bisa menyehatkan 80-90%. Nah, tentu dengan protokol yang ada, ini diharapkan semua akan mempunyai optimisme. Jadi the light at the end of tunnel ini kelihatannya sudah ada, berbeda dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu. Dan Indonesia mempunyai kesempatan untuk belajar dari negara-negara lain, dan kita sharing dengan China, sharing dengan Korea, dan sharing dengan Jepang. Dan yang menarik adalah mereka semua menginginkan the new value chain. Value chain yang tidak semuanya menggantungkan kepada China. Bahkan China sendiri akan mendorong investasinya ke negara di luar China. Nah, Indonesia memerankan posisi yang sangat penting. Amerika akan juga memikir negara lain di luar China, Jepang memikir negara lain di luar China, Korea memikir negara lain yang China. Sehingga dalam posisi geopolitik dan geostrategis, Indonesia ini menjadi sangat penting, sangat sentral ya, dan sangat sentral. Oleh karena itu Indonesia menyiapkan kawasan Brebes misalnya. Beberapa kawasan industri kita akan genjot. Nah juga saingan kita adalah Bangladesh, Vietnam, India, dan Vietnam. Jadi ini makanya kita harus melakukan structural reform. Dengan pandemi COVID ini membuat kita bekerjanya berbeda. Sektor pendidikan berbeda, karena mereka bisa belajar dari rumah. Public service, government service bisa dilakukan dari rumah dan secara digital, dan bahkan kita sudah bisa membuat seluruh public service dari digital, yaitu dengan kartu prakerja, end to end kan dari digital, mulai rekrut sampai payment. Nah kemudian ini kesempatan pada saat pemerintah kembali ke bekerja, tentu tidak sama seperti sebelum COVID, karena banyak service bisa dilakukan dari rumah dan bisa secara digital. Nah ini bisa melakukan transformational reform. Nah ini salah satu yang sekarang sedang dibahas di DPR adalah
Omnibus Cipta Kerja. Jadi kalau ini semua kita bisa selesaikan, maka Indonesia menurut World Bank ini sudah melakukan langkah yang tepat. Kita ada case pandemik, tetapi kita ada upside melalui structural reform, sehingga semua berharap di tahun 2021 investasi kita bisa naik. Tadi disebutkan ada pandangan untuk mengubah supply chain yang baru ya, mengurangi ketergantungan pada Betul, China. betul. Sementara kalau kita lihat fakta, impor bahan baku kita ini kan masih sangat tergantung pada China. Apakah akan diubah, Pak? Jadi salah satu yang paling kunci kan di dalam pandemik ini sektor kesehatan. Maka kita harus merubah aktif ingredient bukan hanya dari China, alternatifnya kita bangun dari Indonesia, atau kita import dari India. Karena itu beberapa negara yang punya industri itu. Jadi pharmaceutical karena ke depan juga demand-nya luar biasa, tidak hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri. Maka kemarin salah satunya adalah penandatanganan MOU untuk membangun pabrik metanol di Kalimantan Timur oleh grup Ithaca dan grup Bakri dengan Air Product. Nah itu $2 billion investment, nah itu turunan ke pharmaceutical-nya banyak untuk paracetamol dan yang lain. Jadi kalau kekuatan industri kita bisa mensupport industri kesehatan, maka ini akan menjadi the new champion baru di situ. Apakah ini berarti ada pemetaan model BUMN yang baru, terutama penguatan di industri strategis di bidang farmasi, Pak? Jadi karena farmasi kan sekarang menjadi kunci untuk mendorong kesehatan, maka farmasi kita tuh perlu direform juga. Dan ini kita permudah juga, termasuk nanti di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada reformasi terkait dengan intellectual property right khusus untuk farmasi. Sehingga dengan demikian sektor ini karena nilai tambahnya tinggi, dan kita punya lebih dari 200 juta yang memerlukan health care. Dan ini juga tercermin dalam BPJS Universal Coverage yang terbesar, bahkan mungkin lebih besar dari Amerika. Pak Erlangga, ini COVID ini menyebabkan banyak perubahan, termasuk model bisnis yang baru, Pak ya. Apakah pemerintah sudah mempersiapkan skema model bisnis yang baru supaya model bisnis yang lama yang tidak lagi adaptif ditinggalkan, orang bisa masuk model bisnis yang baru? Ya, ini kan pasti ada winner dan ada loser. Nah, yang winner ini kita dorong, yang tidak mampu untuk bersaing ini kita berikan pemberdayaan. Nah, salah satunya adalah digitalisasi. Jadi biar bagaimana dengan adanya COVID, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Mereka yang tidak bisa mengikuti digitalisasi, mereka tidak bisa bekerja. Nah, oleh karena itu, bekerja itu penting, dan itu satu lagi dengan work from home, jumlah orang yang belajar itu semakin banyak. Sehingga ini adalah society yang diinginkan di dalam digital economy, continue learning. Nah, inilah yang kami juga dorong melalui Kartu Prakerja. Bagaimana mendorong masyarakat untuk lifelong learning. Nah, ini sekarang di semua sektor membutuhkan itu. Baik itu padat karya, apalagi yang capital intensif. Robotik menjadi lebih penting lagi. Kemudian Internet of Things menjadi lebih penting lagi. Keberadaan infrastruktur digital menjadi penting lagi. Di sisi media juga digitalisasi media menjadi sangat penting. Sehingga tentu ini yang menjadi the news norm ke depan yang harus kita pahami. Sebelum COVID ini kan kita sudah mulai dengan revolusi 4.0 ya. Ini ada COVID, sepertinya harus ini malah perlu diakselerasi. Apalagi kita melihat bahwa di tahun 2025 berdasarkan studi daripada IT Kearney, McKinsey, itu potensinya 150 miliar dolar. Maka 150 miliar ini agar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Supaya jangan nanti investor asing yang memanfaatkan 150 miliar opportunity bisnis yang ada di Indonesia. Jadi tantangan COVID, tapi ini juga peluang bagi kita, Pak ya? Betul, ya. betul. Pak Erlangga, terima kasih banyak Terima atas kasih, kesempatannya. Pak Claudius. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.